Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Aminah Suryadi dengan NIM D1A020117. Saya akan melakukan salah satu poin tutor, yaitu mereview ceramah sebagaimana ceramah tersebut sudah dilakukan dalam live YouTube channel Universitas Jambi dengan tema mengetuk pintu langit, menebar damai di bumi dalam menjaga NKRI. Sebagaimana ceramah tersebut dilakukan oleh narasumber yang sangat hebat, yaitu Bapak Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar, MA. Sebagaimana dalam ceramah tersebut mengatakan mengapa Isra Mi'raj terjadi pada malam hari. Yang pertama, kita harus meninjau 3 surah yang terdapat di dalam Al-Quran, yaitu surah yang sering disebut dengan 3 surah serangkai, yang mana surah ini terdiri dari yang pertama surah An-Nahl, yang kedua surah Al-Isra, yang ketiga surah Al-Kahfi, di mana surah Al-Isra diapit oleh 2 surah, yaitu surah An-Nahl dan surah Al-Kahfi. Yang pertama, kita dipertemukan atau dihadapkan dengan surah An-Nahl, di mana arti surah An-Nahl adalah lebah. Lebah adalah serangga kecil yang hinggap dari satu bunga ke bunga yang lainnya untuk menghasilkan madu. Sebagaimana sesuai dengan hadis Rasulullah SAW bahwa madu adalah obat dari segala penyakit. Kemudian kita dipertemukan oleh surah kedua, yaitu surah Al-Isra, di mana surah ini menceritakan rangkaian kejadian Rasulullah hanya dalam waktu semalam pergi ke Palestina dari Mekah. Kemudian yang ketiga yaitu surah Al-Kahfi, di mana kejadian ini tidak dapat masuk ke dalam akal manusia. Namun hal ini memang benar-benar terjadi, yaitu orang yang tidur selama 309 tahun. Kemudian kejadian Nabi Musa diperintahkan untuk menuntut ilmu dengan orang yang tidak populer pada masa itu. Namun Nabi Musa dapat menjadi nabi tercerdas pada masa itu. Ini dapat dijadikan pelajaran bahwa kita tidak boleh menilai orang yang tidak populer adalah orang yang tidak berilmu, dikarenakan biasanya orang yang tidak populer itu adalah orang yang memiliki ilmu serta pengetahuan yang sangat dalam dan tidak hanya mengetahui hal yang ada di permukaan saja. Dalam 3 surah tersebut sudah dibuktikan bahwa kekuasaan Allah sangat besar sehingga tidak perlu dipertanyakan lagi bagaimana rangkaian kejadian Isra Mi'raj yang dialami oleh Rasulullah hanya dalam waktu 1 malam. Sebagaimana terdapat dalam surah Al-Isra, yaitu ayat 1 yang artinya Maha Suci Allah yang telah menjalankan hambanya dalam waktu 1 malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dalam arti surah tersebut terdapat kata hamba, sebagaimana hamba yang dimaksud ialah hamba Allah yang benar-benar menyembah Allah, hamba yang benar-benar menempel kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dengan cara menjatuhkan mahkotanya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana terdapat beberapa syarat jika ingin menjadi hamba yang bisa melakukan Mi'raj tersebut, yaitu yang pertama, melakukan sujud dengan benar. Sujud terdapat 2 macam, yaitu sujud simbolik dan sujud hakikat. Sujud simbolik yaitu adalah sujud di mana kita melakukan sujud, menyujudkan kepala, namun isi pikiran kita tidak benar-benar berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan sujud hakikat adalah menyujudkan kepala ke lantai
serta pikiran dan isi seluruh kepala kita atau tubuh kita mengarah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sholat, kita harus melakukan dua sujud ini. Kedua sujud ini sangat penting dikarenakan akan menyempurnakan wujud kita, yaitu menyujudkan kepala ke lantai serta memusatkan perhatian dan isi pikiran kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ya, syarat yang kedua yaitu sholat harus dilakukan dengan wudhu yang benar. Hal ini dikarenakan sholat adalah penghubung antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan komunikasi. Maka dari itu, untuk menghadap Allah, kita harus dalam keadaan bersuci. Maka dari itu, harus melakukan wudhu dengan benar, sehingga kita dapat merasakan kesucian dalam menghadapi dan berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala dalam sholat. Syarat yang ketiga yaitu dalam sholat kita harus benar-benar menyembah Allah Subhanahu wa taala. Karena untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tidak boleh menyerikatkan Allah Subhanahu wa taala dan hanya boleh menyembah Allah Subhanahu wa taala, tidak untuk menyembah berhala atau benda yang lainnya, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Syarat yang terakhir yaitu kita harus menjaga kehusyukan dalam sholat kita. Mengapa setiap prestasi sholat atau kebanyakan sholat dilaksanakan pada malam hari? Dikarenakan pada malam hari itu sangat menjanjikan untuk melakukan suatu sholat, akan mendapat kehusyukan, kesunyian, kedamaian, sehingga kita dapat berkomunikasi dan berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala dengan khusyuk dan lapang dada, sehingga hal ini akan memudahkan kita untuk berserah diri dalam berhubungan atau berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya itu review ceramah yang bisa dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.